Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang budaya Bali. Sebelumnya kita perkenalan dulu ya. Yang pertama, perkenalkan nama Tuhana Jalan Kakabia. Saya Siti Rahapsari. Saya Kristiana Wajodudi Pasawan. Saya Sabrila Nandudiansyah. Saya Nasa Putri Arnata. Dan saya Paladina Jihan. Selamat menyaksikan. Balik lagi bersama saya Jurnal Gio. Sekarang di sini kami dari kelompok 4 sedang berada di Anjungan Bali. Oke, jadi kalian harus tetap stay tune kepada kami semua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kalian harus tetap ikuti liputan kami. Oke, kalian jangan sampai bosan, jangan cepat bosan. Kalian harus tetap mengikuti kami. Let's go. Salah satu fondasi hidup orang Bali adalah Trihita Karana, yaitu filosofi hidup yang artinya 3 penyebab kebahagiaan. Konsep ini literally mengatur seluruh aspek kehidupan orang Bali loh. Yang pertama, parahyangan, yaitu hubungan harmonis dengan Tuhan. Oleh karena itu, di setiap rumah orang Bali pasti ada sangga atau merajan, yaitu tempat suci pribadi. Dan di setiap desa pasti punya pura karena orang Bali itu sangat religius. Yang kedua, pawongan, yaitu hubungan dengan sesama manusia. Orang Bali ini tidak bisa hidup sendiri. Oleh karena itu, mereka selalu terlibat dalam kegiatan banjar dan komunitas desa mereka. Keputusan besar nggak diambil sendirian, tapi lewat musyawarah bersama. Yang ketiga, ada palemahan, yaitu hubungan dengan alam. Orang Bali percaya bahwa alam ini harus dijaga karena memberikan kehidupan. That's why mereka punya banyak upacara untuk alam, upacara untuk sumber air, upacara untuk gunung, bahkan upacara untuk laut. Nah, ada satu konsep lagi yang penting, namanya Dua Bineda, yaitu dua yang berbeda. Ini adalah filosofi tentang dualitas dan keseimbangan, di mana orang Bali nggak melihat buruk sebagai sesuatu yang harus dihilangkan total, tetapi harus diseimbangkan dengan baik. Jadi dalam upacara, mereka kasih sesajen untuk dewa yang menyimbolkan kebaikan, dan juga untuk Butakala yang menyimbolkan energi negatif. Ini semua tentang keseimbangan dalam segala aspek kehidupan. Sistem Banjar. Banjar adalah organisasi sosial tradisional di tingkat desa. Semua kepala keluarga laki-laki dewasa wajib jadi anggota Banjar di desanya. Ini sih semacam RT RW, tapi dengan peran yang jauh lebih kuat. Banjar ini mengatur kegiatan upacara, gotong royong, sampai keamanan lingkungan. Jadi, literally hidup orang Bali itu sangat komunal. Sekarang kita bahas yuk struktur sosial Bali yang unik banget. Sistem kasta atau caturwangsa di masyarakat Bali tradisional terbagi dalam 4 tingkatan. Pertama, Brahmana, yaitu kasta pendeta, mereka yang menjalankan upacara-upacara keagamaan. Kedua, Ksatria, yaitu kasta bangsawan atau pemimpin. Tugasnya melindungi masyarakat dan menjalankan pemerintahan. Yang ketiga, Vaishya, yaitu kasta pedagang, mereka yang menjalankan roda perekonomian. Yang keempat, Sudra, yaitu kasta rakyat biasa. Dan ini mayoritas loh di masyarakat Bali, sekitar 90%. Mereka lah yang melayani 3 kasta di atas dan sering terlibat dalam kegiatan fisik. Nah, meskipun ada sistem kasta, dalam kegiatan sehari-hari orang Bali, mereka tetap hidup rukun dan saling menghormati satu sama lain karena adanya prinsip Trihita Karana. Sekarang kita masuk ke upacara Bali. Yang pertama, upacara Ngaben. Ngaben adalah upacara pemakaman tradisional yang dilakukan oleh masyarakat Hindu Bali. Upacara ini
bertujuan untuk memberikan penghormatan terakhir kepada orang yang telah meninggal dan membantu roh ke alam semesta. Lalu ada proses-prosesnya. Yang pertama ada persiapan bade, yaitu dimulai dengan pembuatan bade, yaitu menara tinggi dari bambu dan kertas warna-warni. Yang kedua ada prosesi. Jenazah dimandikan, diberi pakaian khusus dan ditempatkan di atas bade. Yang ketiga ada kremasi. Saat tiba di pemakaman, jenazah ditempatkan di atas tumpukan kayu bakar dan dinyalakan. Prosesi ini diiringi doa-doa dan upacara religius oleh pendeta Hindu. Yang keempat ada ngajak. Setelah kremasi, abu dikumpulkan dan dihanyutkan ke laut atau sungai sebagai simbol kebebasan roh. Atau Hari Raya Kesunyian. Nyepi adalah tahun baru Saka, tapi dirayakan dengan cara tidak merayakan. Ada 4 aturan yang harus diikuti. Namanya catur brata penyepian. Yang pertama amati genik, yaitu tidak boleh menyalakan api atau lampu. Yang kedua amati karya, yaitu tidak boleh bekerja. Yang ketiga ada amati lelungan, yaitu tidak boleh bepergian. Even jalan kaki di depan rumah pun gak boleh. Yang keempat ada amati lelanguan, yaitu tidak boleh liburan. Tujuannya untuk introspeksi diri dan menyambut tahun baru dengan pikiran yang fresh. Oke, sekarang kita bahas something yang bakal kalian lihat everywhere kalau ke Bali. Canang. Canang, namanya Canang. Kalian harus tahu itu Canang, itu teman kecil saya. Canang atau canang sari adalah persembahan kecil yang digunakan dalam upacara keagamaan dan kegiatan sehari-hari. Ini adalah bentuk penghormatan dan rasa syukur kepada dewa-dewa dan roh leluhur. Apa aja sih isi canang? Nah, canang itu ada daun kelapa sebagai alas atau wadah, bunga melambangkan keindahan dan keikhlasan hati, setiap warna punya makna tertentu loh. Ada buah, beras, dan kue sebagai simbol kesejahteraan dan kemakmuran. Yang terakhir ada uang kepeng, yaitu simbol keberuntungan. Yang amazing adalah ini digunakan setiap hari, every morning. Umat Hindu Bali membuat dan meletakkan canang sebagai bagian dari ritual harian. Kalian bakal lihat canang di mana-mana, di pura, di depan toko, di rumah, bahkan di jalan. Ini mencerminkan hubungan harmonis antara manusia, Tuhan, dan alam yang sudah kita bahas di awal tadi. So, literally, spiritualitas itu bukan cuma praktik seminggu sekali, tapi bagian dari kehidupan sehari-hari mereka. Last but not least, kita akan ngomongin bahasa dan seni Bali yang super kaya. Pertama, soal bahasa. Orang Bali pakai bahasa Bali dan Indonesia. Tapi yang unik adalah bahasa Bali yang punya sistem tingkatan yang kompleks berdasarkan status sosial lawan bicaranya. Namanya Sor Singgi Basa. Contohnya gini nih. Jak menyala wih. Aca nih bos, senggol dong. Yang pertama, bahasa kasar atau bahasa ketah digunakan untuk teman sebaya, anak kecil, atau orang yang lebih rendah statusnya. Yang kedua, bahasa madya atau bahasa madia. Bahasa ini digunakan untuk orang yang gak terlalu kenal atau situasi yang semi formal. Yang ketiga, ada bahasa halus atau bahasa singgi. Bahasa ini digunakan untuk orang tua, kasta yang lebih tinggi, atau orang yang dihormati. Jadi, kalian harus lebih aware ya sama orang Bali. Tari Bali. Sekarang kita ngomongin tentang tari Bali ya. Yang pertama, ada tari kecak. Tari kecak ini dilakukan oleh ratusan laki-laki yang duduk melingkar sambil menyanyi cak 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 berulang-ulang. Tetapi tari ini tidak diiringi oleh instrumen musik apapun. Gerakannya dramatis dan kuat. Lalu tari ini menceritakan kisah seorang Ramayana. Kalau kalian belum nonton ini, kalian artinya belum ke Bali nih. Yang kedua, tari Lego. Tarian ini biasanya dibawakan oleh 3 penari perempuan. Gerakannya anggun, dengan gerakan yang lemah gemulai. Sering mengangkat kisah tentang kecantikan dan cinta. Yang ketiga
ada tari barong. Barong melambangkan kebaikan, rangda melambangkan kejahatan. Tari ini sering dipentaskan dalam upacara keagamaan. Yang keempat, tari pendet. Tarian ini penyambutan yang dibawakan sekelompok penari perempuan dengan membawa bunga dan dupa. Biasanya pentas ini diungkapkan untuk rasa syukur dalam upacara keagamaan. Musik tradisional Bali. Yang pertama ada gamelan Bali yang terbuat dari logam dan bambu. Terdiri dari 25 jenis instrumen. Suaranya itu hipnotik dan masih penting banget dalam upacara adat. Setiap ketukan punya makna dan timing yang presisi. Yang kedua ada rindik, terbuat dari bambu bernada slendro, dimainkan 2-4 orang dengan cara dipukul. Biasa digunakan untuk tarian joget bumbung atau acara pernikahan. Dan yang terakhir ada gangsa, terbuat dari perunggu dan merupakan bagian integral dari ensemble gamelan. Oh iya guys, before we close, satu hal lagi yang penting. Bali punya sistem pendidikan tradisional namanya Pasraman, semacam sekolah minggu tapi lebih intensif. Di sini anak-anak belajar Weda, Dharma, ritual keagamaan, bahasa Sanskerta, dan nilai-nilai Hindu. Jadi, selain sekolah formal yang mengikuti sistem nasional, mereka juga belajar budaya dan agama untuk tetap menjaga tradisi leluhur. That's how the culture stays alive. Nah teman-teman, sekarang kita dan kelompok-kelompok saya sudah berada di penghujung acara. Oke teman-teman, jadi terima kasih yang sudah menyaksikan dari awal hingga akhir ini. Saya harap dan kelompok saya harap kalian dapat mudah mengerti dari apa yang sudah kami kunjungi semuanya. Ya, apa materi-materi yang sudah kami sampaikan kalian dapat mudah dimengerti. Jadi seperti itu teman-teman. Easy. Kami mau pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ご覧いただきありがとうございます。